semua. Senang bertemu kembali bersama saya, Pastor Charles Sebastian, dalam channel kita Bro Semesta. Hari ini kita telah tiba pada hari Minggu Prapaskah kedua. Dan renungan kita hari ini adalah iman dan pengorbanan. Dalam bacaan pertama, kita dengar Allah mencobai iman Abraham. Allah meminta supaya Abraham mengorbankan anaknya yang tunggal, Ishak, dan menyuruh dia pergi ke daerah Moria. Dan pada satu gunung yang tinggi, Abraham membawa anaknya Ishak untuk dikorbankan. Tetapi ketika Abraham mengangkat tangannya hendak menyembelih anaknya untuk dikorbankan, Allah menyuruh Abraham berhenti. Saat itu Allah sudah tahu bahwa Abraham sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh taat dan takut pada Allah, sehingga dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal. Kemudian seekor kambing domba menjadi ganti Ishak untuk dikorbankan. Dan karena kekuatan iman Abraham itu, Allah menjanjikan kepadanya berkat, keturunan yang banyak, dan tanah yang melimpah. Dalam bacaan yang kedua, Paulus menegaskan bahwa Allah merelakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, juga untuk menderita, untuk mengorbankan dirinya dan wafat di kayu salib, untuk kepentingan keselamatan semua orang. Abraham karena imannya yang begitu teguh, rela mengorbankan anaknya yang tunggal. Allah juga karena cintanya yang begitu besar untuk menyelamatkan umat manusia, merelakan anaknya yang tunggal untuk bersengsara dan wafat di salib demi keselamatan umat manusia. Dalam Injil, Yesus memberitahukan sengsara dan penderitaan yang akan dia alami. Dia akan dibunuh, tetapi pada hari ketiga dia akan bangkit lagi. Sesudah itu dia membawa ketiga murid, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, ke satu gunung yang tinggi. Dan pada gunung yang tinggi itu ditunjukkan kemuliaan dari Allah. Nampaklah Yesus bersama dengan Elia dan Musa. Dan ketiga rasul ini merasakan suatu sensasi yang luar biasa. Begitu bahagianya perasaan mereka pada saat itu. Dan Petrus terpesona akan situasi yang ada. Seandainya satu lagu yang sangat viral sekarang sudah ada pada waktu itu, mungkin Petrus juga akan menyanyikannya. Terpesona, aku terpesona, memandang wajahmu. Karena wajah Tuhan berubah, pakaiannya pun bercahaya. Hingga tanpa sadar Petrus mengusulkan, Tuhan, biar kami dirikan 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Elia, satu untuk Musa. Sementara untuk kebutuhan dirinya sendiri, dia lupakan. Apa makna pengalaman yang luar biasa itu? Pengalaman yang luar biasa itu sengaja diberikan oleh Tuhan kepada ketiga murid andalan ini, supaya pengalaman yang sudah mereka alami
sejenak, yakni pengalaman surgawi yang luar biasa itu berkesan di hati mereka. Sehingga nanti pada saat Yesus mengalami penderitaan dan kematian yang sesungguhnya, mereka sudah mempunyai gambaran, sudah mempunyai pengharapan bahwa nanti sesudah kematian ini akan ada pengalaman seperti yang sudah mereka alami di atas gunung yang tinggi itu. Jadi makna dari pengalaman luar biasa itu adalah untuk menguatkan iman para rasul, untuk memberikan ketabahan kepada mereka kalau nanti mereka sendiri pun mengalami derita, pengorbanan seperti ini, mereka akan tabah dan sanggup menjalaninya. Saudara-saudari yang terkasih, begitulah Tuhan memberikan atau mempersiapkan para murid-muridnya untuk apa yang mereka alami di kemudian hari, yakni penderitaan dan pengorbanan. Dan supaya tabah, sanggup menjalani derita dan pengorbanan itu, iman perlu diteguhkan. Pada masa Prapaskah ini, kita juga berusaha menguatkan iman kita dengan semakin mendekatkan diri pada Tuhan, agar melalui sengsara, pantang, puasa, mati raga yang kita laksanakan sepanjang masa Prapaskah ini, kita juga yang sudah mengalami pengharapan dan keyakinan akan kemenangan, akan Paskah, kemuliaan Tuhan, tabah dalam menjalani masa Prapaskah ini. Saudara terkasih, semoga Tuhan mengukuhkan iman kita supaya kita sanggup menjalani derita dan perjuangan hidup ini. Dan masa Prapaskah yang sedang kita jalani ini menjadi masa yang penuh rahmat bagi kita semua. Dan hingga di sini saja dulu renungan kita, sampai bertemu pada renungan-renungan berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua.